Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-9, karena sekarang kita berada pada hari ke-9 dari Ramadan Syahrul Mubarak 1441 Hijriah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pesan indahnya adalah kasihanilah istrimu saat bulan Ramadan. Kasihanilah istrimu saat bulan Ramadan. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Saya sekarang memakai hoodie Rifqan TV. Kata Rifqan TV diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rifqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang asalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haddin hasanus saut, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwaidan ya anjashah la taksir al-qawarir. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang yang mempunyai suara yang keras, digunakan untuk menuntun onta, dan suara beliau adalah suara yang bagus. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada penuntun onta dengan suara yang bagus dan keras tersebut, ruwaidan ya anjashah, pelan-pelanlah wahai anjashah, sauqaka bil qawarir, ketika engkau menggiring al-qawarir, gelas-gelas kaca. Sebelum saya jelaskan hadis ini, saya ingin menyebutkan siapa itu anjashah. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, di antaranya Abu Umar Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Isti'ab mengatakan, anjashatu al-abdul aswad. Anjashah radhiyallahu anhu adalah seorang budak berkulit hitam. Kana yasuqu atau yaqudu binisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada. Beliaulah yang menuntun hewan-hewan tunggangan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Wa kana hasanas saut, dan beliau adalah seorang yang suaranya bagus. Wa kana idza hada i'tanaqatil ibil, dan jika beliau menggiring unta-unta tersebut dengan suaranya yang bagus dan keras tadi, maka unta akan menurut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya anjashah ruwaidak bil qawarir, wahai anjashah, pelan-pelan engkau saat menuntun gelas-gelas kaca. Di dalam riwayat Al-Humaydi dalam kitabnya Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya anjashatu rifqan bil qawarir, wahai anjashah, rifqan. Lihat tertulis di sini rifqan, yaitu pelanlah, lemah lembutlah engkau dengan al-qawarir. Apa itu al-qawarir? Dijelaskan oleh Ibnu Mandzur di dalam kitab Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, bahwa
Al-qaruratu wahidatu al-qawarir minal juzaj. Artinya qarurah adalah bentuk tunggal dari jamaknya al-qawarir yang terbuat dari kaca. Yaitu di sini adalah maksudnya adalah botol-botol kaca. Ibnu Manzur kemudian mengatakan, wal arabu tusammal mar'ata al-qarurata. Tusammal mar'ata al-qarurata atau tusammil mar'ata al-qarurata wa tukanni anha biha. Dan orang Arab menamakan wanita dengan gelas-gelas kaca. Dan gelas-gelas kaca adalah kiasan untuk perempuan bagi orang Arab. Kenapa? Salah satu sebabnya kata beliau, li'anna an-nisaa yadh'ufna an shiddatil harkah. Karena perempuan akan lemah karena saking banyaknya bergerak. Nah, ahibati hafizakumullah taala, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah terhadap gelas-gelas kaca. Istri-istrimu tentunya yang belum menikah, segeralah menikah agar mempunyai gelas-gelas kaca yang indah. Terutama di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Terkadang istri kita juga ingin membaca Al-Quran. Terkadang istri kita juga ingin berzikir. Kasihani mereka ketika seorang suami dan keluarganya menuntut untuk terlalu banyak untuk berbuka, makanan-makanan berbuka, kemudian makanan-makanan sahur. Akhirnya waktunya habis hanya di dapur, tidak membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini khususnya. Coba perhatikan penjelasan dari para ulama. Kata-kata ruwaidan atau rifqan ataupun sauqan yang artinya lemah lembutlah, perlahan-lahanlah. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 atau ke-6 Hijriah, beliau mengatakan ruwaidan mansubun ala annahu sifah limahdhufin dalla alaihi al-lafz ay sauqan ruwaidan. Maksudnya adalah dia ruwaidan disebutkan secara mansuf karena sifat atas sesuatu dari lafaz tersebut. Maksudnya adalah hendaknya engkau wahai Anjasah ketika menggiring, menuntun onta-onta istri-istri Nabi yang di atasnya para perempuan, maka mereka hendaklah menuntunnya dengan lemah lembut. Dan sekali lagi ahibati hafizakumullah, pesan saya, jangan terlalu mempersulit istri kita saat berbuka, saat bersahur. Kenapa demikian? Karena mereka pun ingin lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak menadah tangan, lebih banyak berzikir, lebih banyak di atas sejadah. Meskipun memasak, membukakan puasa, membuat makanan untuk sahur, itulah ibadah di sisi para perempuan. Semoga kita lebih memaknai Ramadan dengan tidak terlalu berlebih-lebihan saat berbuka dan saat bersahur, yang akhirnya makanannya sedikit dimakan kemudian sisanya untuk dibuang. Maka ingatlah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita, sekitar 3 bulan purnama tidak ada kompor yang menyala di rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apa makanan kalian? Al-aswadan. Cukup 2 hal yang hitam, kurma dan air putih. Semoga sekali lagi kita lebih kasih sayang kepada kawan hidup kita, istri kita yang kita cintai, sayangi, rindui, manisi. Semoga bermanfaat.
Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Sabtu 9 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.